ininya sakit. Kak, tolong dong jangan ngerokok di depan anak kita. Dari kemarin tuh batu-batu terus loh anak kita. Apa sih Bu? Orang cuma sebatang doang. Ya tapi kan asapnya nyebar kemana-mana ini loh Pak. Kan lagi hamil juga. Kamu gak kasihan sama aku? Mira, habis dari warung ya? Saya duluan ya, Bu. Pak, asapnya itu loh, ada anak kecil sama ibu hamil. Waduh, maaf ya, Bu. Motor saya emang udah tua, jadi asapnya banyak. Belum sempat servis soalnya. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, tapi juga dibenerin ya. Kasihan anak kecil di sini. Ya Allah, asap lagi dari mana sih ini? Bu, maaf ya, tapi bisa nggak sampahnya nggak usah dibakar? Asapnya kan sampai sini, saya jadi sesak. Banyak anak-anak lagi main juga loh, Bu. Asapnya itu mengganggu, bikin sampai sama batuk-batuk. Iya loh, Bu. Gimana sih, Bu, ini gimana sih? Apa sih, Bu? Ini loh sampahnya cuma sedikit. Kalau nggak dibakar itu sampahnya menumpuk. Lagian, tukang sampahnya juga jarang lewat. Sot banget sih jadi orang. Iya. Pinter ya anak ayah, makanya banyak. Pak, jangan ngerokok. Apa sih Bu, apa dikomentarin? Orang aku tuh baru pulang kerja pusing ini. Ini obatnya. Bapak dikomentarin terus, heran. Aku tuh nggak komentar ya Pak, aku tuh cuma ngingetin Bapak. Kalau merokok itu nggak baik, apalagi buat aku yang lagi hamil, buat anak kita, buat Bapak juga nggak baik. Bu Mira, baru pulang dari pasar, Bu. Iya Bu, dari pasar ini. Oh iya, mumpung ketemu Bu RT di sini, saya mau mengeluhkan aktivitas warga di sekitar sini Bu, yang sering bakar sampah sembarangan, kemudian sepeda motor yang berasap, terus juga suami saya itu di rumah juga sering banget ngerokok Bu. Apalagi kan saya lagi hamil ini Bu. Gimana ya Bu solusinya? Oh gitu ya, Bu ya. Coba nanti saya diskusikan sama perangkat desa yang lain ya, Bu ya, gimana solusinya buat biar kita semua nyaman di sini. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Mari. Sama Bu, mari. Asap rokok, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah semua terlihat sepele, tapi mengakibatkan udara kotor dan berbahaya, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas seputar asap. Kalau kita mendengar asap, apa yang ada di pikiran kita? Asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap dari pembakaran sampah. Nah, asap itu ternyata bisa mengganggu kesehatan kita, terutama pada ibu hamil dan juga anak kecil. Betul banget Bu Bidan, apalagi saya sendiri itu kan lagi hamil ya. Sering banget sesak nafas karena suami saya ini merokok aktif. Terus di rumah itu juga sering ngerokoknya di dekat anak. Jadi anak saya ini sering batuk-batuk seperti itu. Nah, dampak terpapar asap secara terus-menerus itu sangat berbahaya Pak Bu. Terutama asap rokok itu bisa menurunkan kadar oksigen pada ibu hamil dan juga janin yang dikandungnya. Serta asap dari pembakaran sampah dan kendaraan itu bisa mengganggu pernafasan. Tuh Pak, dengerin apa kata Bu Bidan. Iya Bu, Bapak juga baru sadar. Ternyata sering merokok di rumah tuh berbahaya banget. Aku yang egois, maaf ya. Nah, kesadaran adalah langkah pertama yang bagus Pak. Tapi Bapak mungkin bisa mencoba manajemen merokok di tempat yang khusus dan tentunya jauh dari keluarga tercinta. Apalagi kalau Bapak bisa berhenti sepenuhnya, itu lebih sip. Bu, kalau soal sampah saya biasanya dibakar karena nggak tahu cara lain. Oke, mungkin dari pihak desa nanti akan menyediakan 2 jenis tong sampah untuk setiap rumah. Nanti akan kami bagi menjadi 2, organik dan anorganik. Nanti sampah organik bisa kita jadikan sebagai kompos, pupuk kompos. Nah, nanti yang sampah anorganik bisa kita daur ulang seperti itu. Nah, benar Bu, kita juga bisa adakan reboisasi. Kita perbanyak penanaman pohon di desa kita agar udara di desa kita ini menjadi lebih segar dan sejuk tentunya. Bu Bidan, kalau untuk polusi asap kendaraan sendiri bagaimana ya Bu?
Kalau saya disuruh ganti motor listrik ya saya nggak mampu, soalnya mahal. Oh, tidak harus motor listrik, Pak. Bisa sepeda atau jalan kaki, karena itu lebih sehat, hemat energi, dan juga ramah lingkungan tentunya. Tapi kalau misal nanti perjalanan jauh, Bapak bisa naik transportasi umum, karena itu mengurangi kepadatan kendaraan dan juga mengurangi polusi. Mari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kita tanam pohon mulai dari sekarang ya, supaya udara kita makin bersih dan sehat. Ayo. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi pohon ini bukan hanya sebagai penghijauan, tetapi juga sebagai bentuk harapan. Harapan udara bersih untuk generasi di masa depan. Ini deh bonekanya. Iya ya Bu, ternyata kebiasaan merokok sama bakar sampah itu buruk. Mulai sekarang Bapak berhenti merokok. Saya juga Pak, sekarang saya tidak membakar sampah lagi dan membuang sampah sesuai jenisnya. Kebetulan motor saya juga sudah saya servis, asapnya juga sudah berkurang. Kalau dekat saya juga pilih jalan kaki. Terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, karena penghijauan ini udara sekarang jauh lebih segar. Iya ya Bu, hari ini aku senang. Udara sekarang jauh lebih segar ya Pak ya, kan udah nggak ada asap lagi. Iya Bu, kalau kita mau berubah ternyata lingkungan jadi ikut sehat. Aku suka udara segar. Udara bersih adalah hak semua orang. Mulailah dari hal kecil seperti berhenti merokok sembarangan, memilah sampah, rawat pohon, dan gunakan transportasi yang ramah lingkungan. Mari bersama kita wujudkan lingkungan sehat untuk generasi yang akan datang.